Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ya, selamat pagi, siang, dan malam. Kita ketemu lagi, Mas Bro, di channel Mekanik Bicara tentunya. Dimanapun Anda berada, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share channel Mekanik Bicara, karena itu semuanya gerak supaya Anda tidak tertinggal info menarik lainnya seputar dunia otomotif perbengkelan. Sebagai opening fokus video ya, video ini saya buat untuk sesama pemula tentang bagaimana cara pengamplasan bodi yang akan kita repaint. Jadi jika ada para senior yang menonton dan merasa video saya ini tidak berguna, ya langsung aja di skip, tidak mengapa. Sebagai catatan tambahan, di sini kita akan fokus cara pengamplasan untuk kondisi cat bodi yang masih original bawaan dealer ya. Sebelum kita masuk ke sesi pengamplasan, kita sediakan dulu amplas yang ukuran gridnya 1000, Mas Bro. Untuk pengamplasannya di sini kita menggunakan mode basah, jadi kita sediakan air secukupnya saja lah, Mas Bro ya. Sambil mengamplas silakan ditambahkan air saja secukupnya ya. Di sini tujuannya menggunakan air agar pengamplasan itu hasilnya lebih halus aja, Mas Bro. Karena hasil akhir yang bagus dalam dunia repaint ini ditentukan dari langkah awalnya, Mas Bro ya. Kalau langkah awalnya saja sudah tidak bagus, itu kemungkinan besar 75% ke atas hasil akhirnya juga tidak maksimal. Ya, pokoknya rekan-rekan jangan sepelekan seputar teknik pengamplasan. Untuk pengamplasannya, teknik menggosoknya ini santai saja, Mas Bro. Tidak perlu ditekan dengan sekuat tenaga ya. Karena tujuan pengamplasannya di sini kita hanya membuat cat originalnya bawaan dealernya itu terlihat kusam buram aja, Mas Bro. Kenapa saya bilang untuk pengamplasannya jangan menggunakan sekuat tenaga, Mas Bro ya? Karena di sini kita menghindari yang namanya oversanding. Oversanding di sini maksudnya adalah pengamplasan atau bekas pengamplasan yang terlalu berlebih ya, terutama di bagian lekukan tonjolan itu. Kalau kita menyebutnya ya bahasa saya sudut-sudutnya itu, Mas Bro ya. Kalau di situ rekan-rekan pengamplasannya dengan sekuat tenaga, saya yakin di situ akan terjadinya yang namanya oversanding, atau bahasanya adalah sederhananya catnya itu tembus sampai media bodi ABS-nya. Kalau sudah seperti itu akan rawan yang namanya keriting catnya. Kalau sampai keriting, kita akan kerja berkali-kali nantinya, Mas Bro. Dalam pengamplasan ini ya, Mas Bro, ini menurut saya adalah bagian yang tersulit dan yang paling bikin capek. Kenapa kok capek? Karena bagian yang sudut-sudut di dalam-dalamnya itu juga harus kena, Mas Bro ya, tidak boleh dilewatkan. Apalagi kalau rekan-rekan membuka jasa repaint, ya usahakan kasihlah hasil terbaik untuk customer kalian ya. Karena customer kalian itu sudah rela mengeluarkan uang ya untuk membayar kalian supaya permintaannya itu dipenuhi. Lalu bagaimana kasusnya jika customer kita itu terlalu banyak nawar? Ya kita berikan pengertian sejelas mungkin, Mas Bro ya. Kalau saya punya cara tersendiri untuk menghadapi customer yang bahasanya itu menawar harga, Mas Bro ya. Jadi cara saya seperti ini. Jadi langkah pertama itu saya biasanya menyuruh customer untuk datang langsung ke lokasi bengkel. Karena saya tidak senang untuk membicarakan hal seperti ini kalau melalui WA ataupun panggilan telepon, Mas Bro ya. Karena nantinya ujung-ujungnya salah paham. Jadi saya lebih baik untuk customer itu datang langsung ke bengkel. Di sini sekalian saya menjelaskan dan memberikan edukasi untuk para customer ataupun kalian yang baru akan mulai membuka jasa repaint. Jadi ketika customer itu sudah datang, kita yang pertama adalah menjelaskan mengenai harga bahan yang akan kita gunakan ya. Karena untuk harga cat repaint sendiri ini kan bervariasi harganya tergantung jenis bahan yang mau dipakai. Jadi kalau customer mau harga bahan lebih miring sedikit, itu biasanya kita suruh customer yang menyediakan bahannya ya. Karena kalau sudah kita semua yang sediakan, itu di dalam harga bahan sudah ada yang namanya harga jasa tambahan ya, Mas Bro. Jasa yang dimaksud ya sudah tentu bensin yang kita gunakan di kendaraan kita ya, kemudian waktu yang kita luangkan untuk mencapai ke lokasi tempat penjual catnya. Ya, mungkin hal-hal sekecil itulah yang tidak terpikirkan oleh customer. Ya, jadi kesimpulannya jika customer mau harga bahan miring sedikit, itu ya harus beli sendiri tentunya ya, Mas Bro. Kemudian cara selanjutnya untuk customer yang datang dengan nego harga, itu biasanya kita ajak untuk melakukan pekerjaan bareng ya. Di sini pekerjaan yang kita maksud adalah di sesi pengamplasan ini, Mas Bro. Jujur kalau saya senang sekali kalau ada customer yang nego harga dan mau bantu ikut mengamplas ya. Karena kalau saya jujur, Mas Bro, saya ini sangat menghargai customer ya. Karena saya dulu sempat juga merasakan seperti mereka, Mas Bro ya. Mau repaint aja nawar-nawar dulu, pokoknya nawarnya tidak ketulungan lah. Setelah saya buka jasa repaint sendiri, barulah saya paham.
Ya, itulah tips dan trik dari saya dalam menghadapi customer yang menego harga, terutama bagi kalian yang baru mau buka jasa repaint. Silakan selebihnya kalian modifikasi sendiri aja lah, siapa tahu kalian punya cara yang lebih jitu daripada saya ya. Lanjut ke sesi pengamplasannya Mas Bro ya. Di sini saya menambahkan sabun tadi Mas Bro ya. Kenapa saya tambahkan sabun Mas Bro? Karena di sini untuk media bodinya ini ternyata sering menggunakan kit body, jadi masih ada sisa-sisa kitnya yang menempel di body, makanya tadi kita tambahkan air sabun. Jadi sekalian kita amplas untuk betul-betul memastikan bahwa minyak-minyak bekas pengikitan itu betul-betul hilang nantinya Mas Bro ya. Karena dalam dunia pengecatan repaint itu adalah musuh utama Mas Bro ya. Nanti kalau masih ada minyak yang menempel itu hasil catnya rekatnya tidak maksimal. Saya ingatkan kembali Mas Bro ya, untuk teknik pengamplasan hasilnya itu untuk memburamkan cat bawaan original dealernya aja Mas Bro ya. Jangan sampai oversanding. Kalau sampai oversanding nanti catnya keriting. Bagian sudut-sudut pojok jangan sampai juga tidak teramplas ya. Diusahakan aja semaksimal mungkin kena dan rata amplasannya. Setelah itu kita bilas sampai bersih bodi yang sudah kita amplas semua tadi menggunakan air sabun Mas Bro ya. Ingat sampai betul-betul bersih. Di sini saya pengerjaannya sampai malam ini Mas Bro ya. Bahkan kondisi cuaca terpantau hujan, jadi saya menggunakan mantel. Karena mau ndak mau harus kita selesaikan malam ini supaya bodi ini besok betul-betul ready ya. Kalau tidak nanti mengganggu jam pemasangan yang lain Mas Bro. Karena bengkel saya ini paruh waktu, masih ada juga pemasangan bilet yang belum kita selesaikan. Terlepas dari kondisi itu pokoknya kita kerjakan semuanya dengan rasa semangat. Nanti kalau rekan-rekan masih merasa bingung dengan teknik pengamplasannya tadi, boleh langsung tanyakan saja lewat kolom komentar ya. Nanti kita akan cepat responnya begitu kita lihat ada komentar yang masuk ya Mas Bro. Jika saya lambat membalas berarti saya sedang ada pengerjaan di bengkel. Untuk Anda yang baru bergabung, saya ingatkan kembali jangan lupa bantu kembangkan channel Mekanik Bicara dengan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share channel Mekanik Bicara agar dapat bermanfaat juga bagi yang lainnya. Kembali ke fokus pembahasan, di sini sabun yang saya gunakan untuk mencuci adalah sabun cuci piring Mas Bro ya. Dan juga jangan lupa kita perhatikan bagian sela-selahnya, terutama ada kotoran menempel, itu harus kita wajib bersihkan betul-betul bersih. Karena nantinya kalau masih ada kotoran-kotoran yang menempel, daya rekat catnya itu tidak maksimal. Atau malah yang paling fatal adalah nanti catnya terkupas di kemudian hari ya. Karena minyak, kotoran, ataupun tanah-tanah itu biasanya tanah-tanah lumpur, kalaupun masih ada dan terkena cat itu tidak akan menempel pada media tersebut Mas Bro. Kuncinya adalah sabar dan teliti ya Mas Bro. Tidak perlu kerja terburu-buru karena kita ini kerjanya santai saja agar kita dapatkan hasil yang memuaskan nantinya. Sambil edukasi, sambil promosi, untuk rekan-rekan yang tinggal di wilayah seputar Penajam Pasir Utara dan sekitarnya, jika mau melakukan rubah warna pada kendaraannya langsung saja mampirkan kuda besinya. Untuk kontak bengkel, rekan-rekan bisa menghubungi nomor WA toko 085754542523 atau bisa DM di IG kami dengan nama IG @sba_home_led ya. Kalau sudah dicuci dengan sabun sampai bersih, lanjut kita bilas. Di sini bilasnya juga kita pastikan tidak ada sabun yang masih menempel ya. Karena kondisi sudah malam dan tidak memungkinkan untuk naik pengecatan, kita akan lanjutkan proses epoksi atau cat dasarnya di hari besok. Terlebih lagi ini kondisinya hujan, suhunya sudah turun terlalu jauh. Kalau kita paksakan untuk naik pengecatan, itu nanti catnya melernya sangat-sangat mengkhawatirkan. Untuk kondisi part bodinya di sini sudah banyak baret-baretnya ya Mas Bro. Tadi kita sudah lakukan bodi koreksi tahap pertama. Nanti yang bodi koreksi tahap kedua itu kita lakukan setelah proses epoksinya selesai. Karena lebih mudah dilakukan bodi koreksi itu setelah dilakukannya epoksi selesai Mas Bro. Yang baru kita bisa menentukan titik mana aja yang akan kita lakukan pendempulan. Untuk part bodinya sudah kita bawa ke ruang repaint kita ya. Untuk ruang repaint kita ini ada di lantai 2. Tadi yang rekan-rekan lihat di awal video ataupun sampai proses pembilasan part bodinya selesai itu ada di lantai bawah Mas Bro ya. Setiap pergantian media repaint baru ini kita lakukan steril ruangan dulu Mas Bro ya. Karena untuk menghindari debu ataupun hewan-hewan kecil yang bersembunyi di bagian sudut-sudut ruangan. Jadi bukan berarti pakai ruang penyimpanan ini tidak bisa ada debu yang masuk. Oh masih bisa Mas Bro ya. Saya juga heran ya.
debu itu masuknya lewat mana juga nggak tahu ya, tapi ya namanya kejadiannya kayak gitu. Jadi harus kita sering-sering lakukan steril ruangan. Tapi lebih parah debunya kalau kita tidak punya ruang khusus untuk penyimpanan. Proses cara pengamplasan selesai, kita lanjutkan proses pengaplikasian cat dasar atau epoksi di video selanjutnya. Terima kasih.